I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Nah, oke guys, berjumpa lagi dengan saya Ipart ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jerak-jerik 3D yang lagi viral di TikTok itu. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Motion cuy. Nah, untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti itu cuy. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Motion-nya. Let's go. Oke, saya sudah berada di aplikasi Motion-nya. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk aspek rasionya kalian buat yang 9:16, resolusi 1080p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, kita klik yang buat project. Nah, dikarenakan saya sudah membuat projectnya saya buka ya guys ya. Nah, yang ini. Nah, untuk audionya sudah saya masukkan. Untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai. Untuk detik-detik bitnya atau mentahan lainnya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu video yang mau kita edit. Nah, di sini saya menggunakan video dari Una cuy. Nah, bagi kalian yang mau memakai video seperti ini, kalian bisa mendapatkannya melalui link deskripsi video ini cuy. Nah, jika sudah kita cari terlebih dahulu potongan yang mau kita pakai. Nah, seperti ini. Lalu kita klik potongannya, kita pangkas bagian kanannya cuy. Kalian klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita pergi ke WN detik 10.00, kita klik dan tahan videonya, lalu kita geser ke bagian detik yang ini cuy. Nah, seperti ini kita klik. Nah, jika sudah kita pergi ke bagian depan ke bagian belakang cuy, lalu kita klik potongannya, lalu kita buang bagian kanan, bagian kirinya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Juga sudah kita paskan di bagian akhir videonya seperti ini, lalu kita screenshot cuy. Seperti ini. Nah, di bagian sini fotonya kita ambil ya guys ya. Kita ambil bagian fotonya saja. Nah, seperti ini lalu kita simpan cuy. Nah, jika sudah kita paskan di bagian tanda pertama, lalu kita masukkan foto yang barusan kita screenshot tadi cuy. Nah, yang ini kita tambahkan saja, lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 22.29. Nah, di bagian ini lalu kita klik icon yang ini cuy, supaya fotonya panjang. Dan jika sudah kita paskan di bagian sini, lalu kita masukkan. Nah, untuk foto yang ini kalian hapus dulu latar belakangnya cuy, menggunakan situs remove.bg. Dan jika sudah kalian hapus latar belakangnya, kita masukkan saja cuy. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir atau di bagian detik 22.09, kita perpanjang saja. Lalu kita kembali. Nah, di bagian sini kita klik potongan yang paling bawah terlebih dahulu, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian 3D, kita pilih yang flip layar atau balik layar cuy. Dan jika sudah kita tambahkan, lalu di bagian sudutnya kita ubah menjadi 10 terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke bagian awal, tap keyframe. Nah, di bagian sini kita loncati satu buah tanda cuy, kita loncati satu buah tanda, tap lagi keyframe, kita loncati satu buah tanda lagi, kita tap keyframe, kita loncati lagi satu buah tanda, kita tap keyframe. Nah, kalian lakukan seperti cara tadi cuy.
Nah, jika sudah kalian lakukan seperti cara yang tadi, sekarang kita pergi ke bagian depan, lalu kita paskan di bagian tanda kedua, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat cuy. Kebalikannya kita bergeser lagi ke bagian tanda yang belum mempunyai keyframe, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat cuy. Kita bergeser lagi, nah di sini kan belum mempunyai keyframe cuy, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat. Kita bergeser lagi, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir potongan-potongnya. Nah, jika sudah kalian lakukan seperti cara yang tadi, sekarang kita pergi ke bagian belakang. Nah, di bagian sini, lalu kita masuk ke bagian kurva, lalu kita beri kurvanya yang nomor 3, kita naikkan ke bagian atas seperti ini cuy. Jika sudah, kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik salin kurva. Jika sudah, kita klik icon yang ini, nah otomatis akan bergeser ke bagian tanda berikutnya. Lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Kita klik lagi yang ini, kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Kita klik lagi, kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy. Nah, hasilnya akan menjadi goyang-goyang seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita pilih efek, kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang di atasnya, kita masuk ke band efek, lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik tempel efek. Nah, jika sudah, kita klik tumpukan yang ini cuy. Yang ini kita klik, lalu kita gandakan satu layer. Nah, untuk potongan yang di tengah-tengah atau potongan yang kedua yang ini, kita klik lalu kita masuk ke move transform. Nah, di bagian gesernya kita geser seperti ini sedikit aja cuy. Kita geser sedikit, lalu kita bergeser ke bagian tanda kedua, tap keyframe, lalu kita loncati satu buah tanda, kita tap keyframe. Kita loncati satu buah tanda, tap keyframe. Kita loncati satu buah tanda, tap keyframe. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy ya. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian belakang. Nah, di bagian tanda pertama kita tap lagi keyframe, lalu kita geser fotonya ke bagian kiri sedikit seperti ini cuy, ke bagian kiri. Lalu kita bergeser ke bagian tanda yang belum mempunyai keyframe, lalu kita geser seperti ini ke bagian kiri cuy, ke bagian kiri. Lalu kita bergeser lagi ke bagian yang belum mempunyai keyframe, kita geser fotonya ke bagian kiri. Nah, seperti ini, kalian ikuti aja ya guys ya. Nah, jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy, menjadi 3D. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Lalu kita klik lagi icon yang ini, kita tempel lagi kurvanya, kita klik lagi, lalu kita tempel kurvanya. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy ya. Dan jika sudah, nah hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi, kita masuk ke band efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna cahaya, kita pilih yang peta spektal yang ini cuy. Lalu kita klik. Nah, di bagian tahapnya yang ini, kita perkecil timelinenya seperti ini biar mudah. Tap keyframe, lalu taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita ubah tahapnya menjadi 4000. Lalu taruh di bagian akhir. Dan jika sudah, kita untuk bagian warna 1, warna 2 sama warna 3 kalian ganti-ganti aja. Di sini saya tidak menggantinya guys ya. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita paskan di bagian detik 22.29. Lalu kita masukkan video yang sama seperti tadi. Nah, videonya seperti ini. Jika sudah, kita klik icon volume, lalu untuk volumenya kita nolkan. Jika sudah, kita zoom dulu seperti ini supaya
tidak bocor hasilnya. Jika sudah, kita cari lagi di bagian scene yang mau kita pakai. Nah seperti ini, lalu kita klik potongannya, kita pangkas bagian kanannya. Jika sudah, kita perkecil dulu seperti ini, lalu kita geser ke bagian tanda yang ini atau di bagian detik. Nah di bagian detik 22.24.24 kita paskan di bagian sini cuci ya, kalian paskan. Jika sudah, kita klik potongannya, lalu kita paskan di bagian detik 22.29, kita buang bagian kirinya. Nah hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita paskan di bagian akhir videonya seperti ini, lalu kita screenshot lagi cuy. Lalu kita ambil bagian fotonya saja seperti ini. Lalu untuk foto yang kita screenshot yang ini, jangan lupa kalian hapus latar belakangnya cuy ya. Nah seperti ini, lalu kita kembali, kita paskan di bagian tandanya, lalu kita masukkan foto yang barusan kita screenshot tadi, yang ini. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir durasi. Lalu kita kembali, kita masukkan foto yang sudah kita hapus latar belakangnya. Nah yang ini, lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di akhir durasi. Nah jika sudah, kita klik potongan yang paling bawah, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian 3D. Kita pilih yang flip layar atau balik layar. Nah lalu kita ubah sudutnya menjadi 10 lagi, sama seperti tadi. Lalu kita jumlah tampilannya seperti ini biar mudah. Nah di bagian tanda pertama, di bagian tanda kedua, tap keyframe, kita loncati satu buah tanda. Lalu di bagian tanda berikutnya atau tanda keempat, kita tap keyframe. Lalu kita loncati tanda pertama, satu tanda, tap keyframe, kita loncati lagi satu tanda, tap keyframe. Nah kalian lakukan saja menerus sampai di bagian potongan terakhir cuy. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian awal. Nah di bagian tanda pertama, kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat. Di bagian tanda ketiga, kita ubah lagi sudutnya menjadi minus 10 derajat. Di bagian tanda kelima, lalu kita ubah lagi sudutnya menjadi minus 10 derajat. Intinya tanda yang belum mempunyai keyframe, kita ubah sudutnya menjadi min 10 derajat cuy ya. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian sini, lalu kita tempel kurva yang tadi. Kita klik lagi ikon ini, kita tempel, kita klik lagi, kita tempel, kita klik lagi ikon ini, lalu kita tempel. Nah kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian potongan terakhir. Nah jika sudah kalian tempel, sekarang kita kembali lagi, lalu kita pilih efek, kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian potongan yang di atasnya. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layer. Lalu untuk potongan yang di tengah-tengah, kita klik, lalu kita masuk ke bagian move transform. Nah di bagian sini kita geser fotonya seperti ini cuy. Tap keyframe, kita loncati satu buah tanda, tap keyframe, lalu loncati lagi satu buah tanda, tap keyframe. Nah kalian lakukan seperti tadi cuy ya. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian tanda pertama, nah yang ini, lalu kita geser fotonya ke bagian kiri, kita bergeser lagi, kita geser fotonya ke bagian kiri, kita geser lagi, kita bergeser lagi, kita geser fotonya ke bagian kiri, kita bergeser lagi, kita geser fotonya ke bagian kiri. Untuknya tanda yang belum mempunyai keyframe ya guys ya, kalian geser fotonya ke bagian kiri. Nah jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel juga kurva yang tadi, yang ini. Lalu kita kembali lagi, lalu kita klik, pergi dulu ke bagian potongan yang ini, lalu kita klik potongan yang di tengah-tengah, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik efek peta spektal, lalu kita klik tiga di atas ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita tempel efek peta spektalnya di bagian potongan di tengah-tengah yang ini cuy. Hasilnya akan jadinya seperti ini. Nah langkah selanjutnya, kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita paskan di bagian tanda pertama. Nah kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Video mentahnya seperti ini.
Lalu kita tambahkan saja. Nah, untuk video mentahan ini kita sesuaikan saja dengan aspek rasio videonya, atau kita zoom aja hingga menutupi layar. Jika sudah, kita kembali, kita masuk ke band blending dan opacity, kita pilih yang cerahkan, lalu kita klik yang screen. Otomatis layarnya akan bersih seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita cari di bagian detik 22.29, lalu kita klik video mentahannya, kita bagi dua seperti ini. Lalu kita paskan lagi di bagian detik 24.24, kita klik video mentahannya, lalu kita buang bagian kirinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk project ini kalian save dulu cuy, dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik export supaya hasilnya tidak bocor ya guys ya. Nah, dikarenakan saya sudah mengekspornya, kalian ekspor aja cuy ya. Di sini saya klik yang tutup. Nah, langkah selanjutnya kita klik ikon tumpukan yang ini, lalu kita klik pilih simulator. Jika sudah, kita scroll ke bagian paling bawah, kita klik audionya seperti ini. Dan jika sudah, kita klik icon sampai ini. Nah, otomatis audionya saja yang tersisa cuy. Sekarang kita pergi ke bagian belakang, lalu kita masukkan video yang barusan kita ekspor. Nah, yang ini. Lalu untuk video ini, untuk audionya kita matikan. Lalu kita kembali, kita paskan di bagian tanda pertama, kalian klik aja ikon panah yang ini. Nah, di bagian sini kita masukkan terlebih dahulu ke bagian move transform, lalu kita zoom fotonya seperti ini supaya hasilnya tidak bocor cuy. Nah, hasilnya tidak bocor lagi. Lalu kita potong-potong video ini sesuai dengan dandannya sampai di bagian detik 11.26 cuy. Nah, di bagian detik yang ini kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom yang ini, tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian tanda berikutnya, tap lagi keyframe, lalu kita perbesar fotonya kira-kira segini. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita miringkan fotonya kira-kira segini, kira-kira minus 13. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya ke bagian atas, yang ini juga kita beri kurvanya ke bagian atas. Lalu kita potong-potong lagi video ini sesuai dengan tandanya sampai di bagian detik 15.16 cuy, kalian potong-potong aja. Nah, di bagian detik yang ini kita klik potongannya, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang pen and zoom yang ini, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita zoom lagi fotonya, kita zoom lagi, lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita miringkan fotonya kira-kira 20 derajat cuy. Kira-kira 30 derajat lah supaya terlihat bagus. Dan jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini, yang ini juga kita beri kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita potong-potong lagi video ini sesuai dengan tandanya cuy, sampai di bagian detik 19.07 ya. Nah, di bagian detik 19.07 ini kita klik videonya, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang pen and zoom yang ini, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita perkecil fotonya kira-kira segini lah ya. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi, lalu kita miringkan fotonya menjadi normal cuy, atau 0 derajat, lalu kita beri kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita potong-potong lagi video ini sesuai dengan tandanya sampai di bagian detik 22.15. Nah, di bagian detik 22.15 ini kita pangkas, kita bagi-bagi aja cuy, gak apa-apa ya. Nah, jika sudah, untuk di bagian potongan yang ini kita potong dulu seperti ini. Lalu untuk potongan selanjutnya kita potong-potong sampai di bagian detik 26.19. Nah, di bagian detik 26.19 kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom yang ini, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita zoom fotonya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini cuy. Lalu jika kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita miringkan fotonya ke bagian seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita potong-potong lagi video ini sampai di bagian detik 028.17
15 kita potong-potong. Nah di bagian 12.15 ini kita klik move transform, lalu kita klik embed engine yang ini, tap keyframe taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita tempatkan fotonya ke bagian semula. Nah seperti ini. Lalu untuk rotasinya tap lagi keyframe taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita menjadi 0 derajat. Lalu kita beri kurvanya ke bagian atas yang ini juga ke bagian atas cuy. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita potong-potong lagi video ini sesuai dengan tandanya. Nah seperti ini. Nah jika sudah, langkah selanjutnya kita pergi ke bagian belakang. Nah di bagian tanda pertama kita klik potongannya, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita setting. Nah di bagian sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat. Frekuensi tidak usah kita ubah. Nah di bagian magnitude-nya kita ubah terlebih dahulu, tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 250. Taruh di bagian paling awal. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi or warp, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita setting. Nah di bagian efek ubinnya, mirrornya saja kita aktifkan. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram-burak atau motion blur. Nah untuk tone-nya kita pakai yang 0,50. Jika sudah kita kembali, kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gambar cuy. Lalu kita setting. Nah di bagian exposure-nya tap keyframe di bagian tengah-tengah fotonya sama di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Lalu kita taruh tanda yang ini di bagian awal, lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali lagi, kita pilih efek, lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi. Nah di bagian sini kita tempel efeknya ke semua potongan foto sampai akhir videonya cuy ya. Kalian tempel aja. Nah jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan fotonya, sekarang kita cari di bagian detik 22.29, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian efek. Nah untuk efek yang berada di bagian sini kita buang semua cuy. Nah jika sudah kita kembali, nah videonya sudah jadi cuy. Cara menyimpannya, kalian klik aja icon yang ini, lalu kalian klik export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.